segera cepat. MOU kita sepakati insya Allah 19 Mei dan besoknya 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, ditandai dengan MOU untuk normalisasi Kali Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang rapat yang diselenggarakan oleh Wali Kota Bekasi yang membahas tentang normalisasi Kali Bekasi. Nah, di dalam rapat itu hadir pula salah satu anggota DPR RI dari Komisi 6, yakni Ibu Rieke Diah Pitaloka. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibu Rieke Diah Pitaloka dengan Bapak Tri ini adalah merupakan berada dalam satu partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, di dalam rapat itu hadir pula pejabat dari PJT dan pejabat-pejabat terkait. Di dalam pembahasan itu kita melihat bagaimana ada hal yang menarik, yakni berkaitan bahwa rapat itu membahas tentang normalisasi Kali Bekasi, yang dimana normalisasi itu memang adalah merupakan salah satu agenda yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya apa yang terjadi pada rapat tersebut, kita saksikan pada video berikut ini. Banjir-banjir lokal kita ini relatif lebih banyak karena memang sedimentasi dari saluran-saluran pengairan yang memang dulunya untuk mengairi sawah. Nah, hal ini memang akhirnya agak berubah fungsi menjadi saluran pembuang gitu ya. Walaupun di beberapa lokasi tetap menjadi air baku buat PDAM. Nah, oleh karena itu nanti mungkin kolaborasi juga dengan PDAM, dengan PJT, ya kita berbagi lah. Ya, saya tidak pernah mau menyalahkan dan siapa yang bertanggung jawab, tapi saya selalu mencari solusi. Yuk kita kerja bareng, gotong royong, kita bahu membahu tentu dengan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Terkait mana wilayah das yang barang milik negara atau tanah negara, jadi nggak sepotong-sepotong Pak informasinya, langsung diakumulasi data gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah tadi segera ada MOU antara barangkali 3 pihak di sini, BWWS Ciliwung Cisadane, begitu, berarti di bawah Dirjen SDA Kementerian PU. Kemudian pihak berikutnya adalah Pemda Kota Bekasi dan pihak selanjutnya adalah PJT 2. Saya mohon kepastian kira-kira estimasi waktunya kapan nih? Minggu depan bisa? Hari tanggal 19 kita ada MOU di Purwakarta. Nah, apakah mau lanjut langsung MOU di sini? Saya kira biar 1 hari langsung dikontak dari Dirjen SDA-nya, insya Allah akan membantu karena betul sekali ini sudah menjadi proyek strategis nasional. Dari nasional, dari provinsi, dukungan sudah cukup besar. Tadi saya mendapat informasi sudah ada 4,1 triliun dari APBN, ya, 4,1 triliun dari APBN. Ternyata ini bukan persoalan duit, duit ada, tetap nggak bisa terjadi ya untuk normalisasi Kali Bekasi khususnya. Oleh karena itu, saya kira ini harus segera cepat. MOU kita sepakati insya Allah 19 Mei dan besoknya 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, ditandai dengan MOU untuk normalisasi Kali Bekasi. Kemudian catatan yang terakhir adalah saluran irigasi yang sebetulnya itu masih sangat berguna untuk pengendalian banjir dan sumber bahan baku untuk khususnya PDAM ya. Jadi sangat dibutuhkan sehingga setidaknya ini mohon juga nanti masuk ke dalam MOU, yaitu kontribusi dari PJT terkait alat berat untuk normalisasi saluran irigasi
yang terjadi sedimentasi dengan prioritas adalah di Bekasi Utara meliputi Teluk Pucung dan Medan Satria. Ya, betul Pak? betul. Itu prioritas kita yang pertama. Mohon bantuannya, mohon dukungannya. PJT ini adalah mitra Komisi 6 dan saya bertugas di Komisi 6 sudah 3 periode Pak Wali Kota, dan saya berharap kita bisa bersinergi, kolaborasi, sinergi untuk negeri. Jadi kita duduk bersama untuk kerja nyata ya, kerja nyata yang akan kita expose di seluruh channel media sosial. Pak Wali Kota keren sekali, nggak apa-apa menurut saya konten itu perlu ya Pak. Ini justru yang saya tekankan ke teman-teman BUMN. Konten pencitraan tapi berbasis kinerja nyata itu perlu. Setidaknya menstimulasi dan juga menjadi warning bagi pihak-pihak yang bermain. Ya khususnya dalam kasus ini ada beberapa tanah negara yang kemudian diklaim jumlahnya tidak kecil, ada yang 1,4 hektar, ada yang 3 hektar. Lah kok enak banget gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi perjalanan yang tidak mudah, tapi mari kita mulai. Kita sepakati sekali lagi dengan poin-poin penting tadi. Seluruh jajaran Pemkot Kota Bekasi, saya kira satu komando di bawah wali kotanya ini ya. Yang lalu biarlah berlalu, mungkin ada yang lupa-lupa tadi ya, namanya manusia, tapi mari kita perbaiki mulai hari ini. Apapun yang kita putuskan sore hari ini tidak akan memberikan manfaat, tidak akan kemudian berimplikasi pada tanggal 19 kalau kita tidak semua mempersiapkan diri. Nanti Pak Direktur dengan teman-teman dari pemerintah Kota Bekasi, kita sama-sama ya untuk cari waktu ya agar kalau misalnya besok langsung bergerilya terkait dengan bukti-bukti MUI yang akan kita terapkan. Yang paling penting adalah eksekusinya, ya, bukan karena rapatnya. Jadi rapat hari ini selesai, ya, kita 2 kali rapat, berarti hanya kemarin sekali non formal, hari ini kita formalkan, 19 sudah MUI. Buatkan kegiatannya, dan saya kira pada saat itu harus ada expose, ya, seperti yang disampaikan Bu yang terhormat ya, bahwa tetap pentingnya kita juga harus melakukan exposure ya, agar masyarakat yang berada di sepanjang kali Bekasi hari ini mereka juga siap bahwa mereka hari ini memang menempati lahan tanah yang bukan miliknya. Yang paling penting itu pesan itu harus sampai, sehingga nanti pada saat proses eksekusi, pada saat nanti dinas tata ruang untuk mulai melakukan peringatan 1, 2, dan 3. Jadi kita pastikan minimal bulan depan harusnya sudah bisa kita lakukan pembangunan yang ada di Kali Bekasi. Dan saya kira itu tadi. Pak tadi instruksi Pak. Ya. Cakep kalau kemudian pas MOU itu di lapangan sambil PJT meminjamkan alat itu tadi. Itu Pak. Jadi nanti lihat tempatnya di mana, apakah tetap di PGP atau di Girsan atau di tempat yang mungkin yang langsung bisa diterus. Nah, yang langsung bisa dikerjain. Ya. Saya kira itu mungkin ada tambahan buat Pak Direktur. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana Ibu Rike dan juga Bapak Tri Adianto bersinergi, dan juga beberapa pejabat dari PJT dan juga beberapa pejabat lainnya bersinergi untuk kemudian bersama-sama melakukan MOU, yakni dalam rangka menormalisasi Kali Bekasi yang anggarannya pun sudah ada, baik dari anggaran pemerintah pusat, daerah maupun dari wilayah itu sendiri, dari Kota Bekasi itu sendiri. Nah, tinggal nanti adalah MOU dari semua kalangan atau semua pihak yang terkait dalam masalah ini. Nah, hal yang menarik adalah bagaimana kekompakan itu terlihat antara Bapak Tri dengan Ibu Rike, yang memang kita ketahui bahwa keduanya ini berada dalam satu partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan keduanya kompak untuk mendukung program normalisasi Kali Bekasi yang merupakan program juga Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Maka simpelnya
Bapak Tri dan Ibu Diah itu mendukung program Kang Deddy Mulyadi. Ada hal yang menarik sebenarnya yang ingin dibahas di sini adalah bahwa pada hari kemarin itu DPRD dari fraksi PDIP itu melakukan walkout ketika akan melaksanakan rapat paripurna dalam rangka untuk mendengarkan keluhan-keluhan terbaru dari masyarakat dan apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi di Jawa Barat. Tetapi kemudian fraksi PDIP itu walk out dari sidang paripurna itu dengan alasan mereka tidak akan melakukan rapat paripurna membahas tentang apapun kecuali kalau Kang Deddy Mulyadi sudah mengklarifikasi, dihadirkan di DPR dan mengklarifikasi atas ucapan-ucapan beliau, ucapan-ucapan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan hal yang dianggap menyinggung DPRD Jawa Barat. Yang ini berkaitan tentang bagaimana gerakan-gerakan pembongkaran dan lain sebagainya yang beliau ini langsung melakukan tanpa kemudian berkoordinasi secara langsung dengan DPRD. Jadi dalam hal ini DPRD merasa tidak diajak-ajak katanya. Kang Deddy Mulyadi ini, gubernur ini kok tidak merasa perlu dengan adanya DPRD. Nah itu, kenapa tidak ngajak-ngajak pembongkaran? Maka Kang Deddy Mulyadi kemarin itu dalam musrembang itu menjelaskan bahwa kalau seandainya melakukan koordinasi dengan DPRD dulu, maka konstituennya kan ada berbagai macam partai ya di daerah itu, tentu akan lama, tidak akan ada progres yang cepat karena kita butuh gerak cepat, gercep, sebagaimana Bapak Prabowo itu kan gercep, gerakan cepat. Jadi ini yang kemudian dikatakan sambil bercanda bahwa apapun yang dilakukan itu Kang Deddy Mulyadi ingin bahwa dalam candaannya bahwa ketika ada masyarakat kemudian protes, maka tentu DPRD ini akan bersih. Karena ketika konstituennya menanya kenapa kok bangunan saya dibongkar, maka cukup jawab gubernurnya yang salah. Nah ini kan kalimat-kalimat candaan. Tapi kalimat-kalimat itu kemudian dianggap sebagai yang serius, menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak menganggap keberadaan DPRD, padahal partai fraksi yang lain diam-diam aja, padahal fraksi-fraksi yang lain malah mengaminkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah inilah yang kelihatan jomplang permasalahan ini. Ada tokoh dari PDIP, diantaranya Bapak Tri dan juga Ibu Rieke Diah Pitaloka, itu luar biasa, objektif ya, pro rakyat, bukan lagi menjadi pro terhadap partai yang mengusungnya atau terhadap orang-orang yang satu partai bagi kedua orang ini. Jadi ini yang harus dilakukan. Partai itu kan kendaraan. Kita ini kan mengabdi untuk rakyat, bukan untuk mengabdi kepada partai. Jadi kalau dikatakan sebagai bahwa partai yang lebih utama dibandingkan masyarakat atau rakyat, ini salah kaprah. Karena keberadaan partai itu adalah sebagai kendaraan yang dipakai ketika dibutuhkan dalam langkah kontestasi. Ya kalau bahasa simpelnya begini, kita punya mobil. Nah ketika kita mau pergi kondangan, kita pakai mobil itu. Kalau sudah selesai kondangannya, masa kita pakai-pakai terus? Kan enggak juga. Maka kita sehari-hari sebagai yang punya rumah, hidup sebagai layaknya hidup dalam keluarga. Kan begitu. Atau di pekerjaan, kita punya mobil, mobil itu untuk kerja, transportasi, kita berangkat ke kantor. Maka ketika kita berangkat ke kantor, kita naik mobil. Sampai di kantor ya udah, tinggalkan di garasi, tinggalkan di parkiran. Nah, kita melakukan aktivitas sebagai kegiatan utama kita apa itu? Ya kita bekerja. Nah, begitupun ya para pemimpin-pemimpin ini, mereka ini adalah dari partai-partai. Ya, karena memang demikian mengaturnya. Maka partai itu bukanlah sebagai tujuan utama, tetapi sebagai sarana, sebagai transportasi untuk mengantarkan kepada tujuan pokok. Apa itu? Menjadi pemimpin bagi masyarakat rakyat yang dipimpinnya. Apakah dia kepala daerah, apakah dia menjadi pemimpin nomor 1 di negeri ini. Kan begitu. Jadi ini harus dipahami oleh para politisi-politisi ini ya. Jadi partai itu bukanlah sebagai tujuan. Partai itu sebagai sarana untuk kemudian agar menjadi seorang pemimpin yang setelah menjadi pemimpin maka dia kemudian memberikan yang terbaik bagi masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya. Nah, mudah-mudahan saja banyak Rieke Diah Pitaloka dan Tri Adianto yang lainnya
lintas partai dari partai apapun, maka demi kepentingan masyarakatnya, sementara ini tanggalkan dululah baju kepartaiannya. Sekarang kenakanlah baju sebagai posisinya apa sekarang ini. Kalau dia adalah sebagai pejabat pemerintah, sebagai wali kota, jadilah wali kota yang baik untuk seluruh warga masyarakatnya. Dan kalau dia menjadi anggota dewan, maka jadilah dia sebagai penyambung apa yang diinginkan oleh masyarakat dan rakyat yang memilihnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.